Baik, selanjutnya pertanyaan masuk dari saudari Rabi'atul Adawiyah. Berbunyi sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Buya ya. Buya, ada dua pertanyaan. Pertama, apakah tasawuf dan filsafat sama? Kedua, saat hati bingung mencari siapa juru selamat atau yang pantas dijadikan mursyid, perlukah kita mencari atau menunggu Imam Mahdi keluar untuk kita jadikan mursyid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf dan filsafat tidak sama, berbeda. Filsafat, tasawuf. Filsafat itu identik dengan akal manusia, logika. Orang berfilosofi itu dia berkontemplasi, meresapi, merenungi, memikirkan. Itu orang filsuf kan begitu, dia berpikir terus. Makanya filsuf itu identik dengan ilmu logika, ilmu mantik dan kawan-kawannya lah. Tapi tasawuf itu hampir saya katakan tidak ada sangkut pautnya dengan akal. Tapi dia 99,5% kaitannya hanya dengan hati, penyucian hati, penyucian jiwa, pemuliaan akhlak, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Rasulullah, banyak berselawat, banyak berzikir, mendekatkan diri atau mencintai para wali, mencintai ahlul bait, itu tasawuf. Kalau filsafat itu, walaupun kenapa pertanyaan seperti ini ada, karena dia anggap seperti ada kemiripan gitu secara jarak jauh. Iya, jarak jauh mungkin. Karena filsafat itu kan kalau dikaji definisinya itu kan mengetahui hakikat sesuatu atau hikmah di balik sesuatu. Karena filsafat akar katanya mengandung makna hikmah. Jadi mengetahui hikmah di balik ini, di balik itu. Tapi kan modal untuk mengetahui hakikat yang dia kejar itu, yang dia ingin ketahui itu adalah logika semata. Itu filsafat. Tapi kalau tasawuf itu iya mungkin juga bisa dikatakan untuk mencari hakikat, mencari hikmah segala sesuatu, tetapi dengan hati, bukan dengan akal. Dan sesungguhnya bukan itu tujuannya mencari hakikat, mencari apa makna ini, apa di balik ini. Tasawuf itu tujuan sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata itu. Ada ungkapan masyhur dalam ilmu tasawuf, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, engkau lah tujuanku dan ridhamu lah tuntutanku atau permohonanku. Ridhamu lah permohonanku. Dan itu tidak ada di filsafat seperti itu. Filsafat bahkan nyaris sebagian filsuf juga malah tidak percaya Tuhan. Maka itu dua hal yang jauh berbeda ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi mengenai mursyid. Mursyid ini intinya adalah seorang guru yang membimbing kita ke jalan yang lurus. Apa iya nunggu Imam Mahdi baru kita mau belajar baru mau berguru gitu untuk mencapai jalan yang lurus? Kan aneh sekali ya. Carilah guru. Setiap zaman, setiap masa pasti ada ulamanya, pasti ada aulianya, pasti ada orang solehnya, pasti ada Imam Mahdinya. Imam Mahdi dalam arti, Mahdi ini artinya apa? Mahdi ini adalah orang yang membawa hidayah. Ya setiap zaman ada orang yang membawa hidayah. Sebagaimana setiap zaman ada dajjalnya. Setiap zaman ada orang yang menyesatkan dan menipu. Dajjal artinya kan penipu. Kan nama aslinya Musa Samiri. Sebagian Mahdi nama aslinya Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Muhammad bin Abdullah. Mahdi itu julukan, Dajjal itu julukan. Kenapa dijuluki Mahdi? Karena dia membawa hidayah. Kenapa dijuluki Dajjal? Karena dia membawa kesesatan. Orang yang membawa hidayah dan membawa kesesatan setiap zaman ada dari sejak zaman Nabi Adam. Maka tidak perlu menunggu Muhammad bin Abdullah yang di akhir zaman itu. Cari siapa yang membawa hidayah yang ada di zaman sekarang, lalu berguru padanya. Selamatlah kita. Kalau nunggu Imam Mahdi di akhir zaman, kalau masih ada umur, kalau mati dalam keadaan tersesat, bagaimana? Ya, nauzubillah min zalik. Mari kita memperbanyak selawat. Guru-guru kita mengajarkan memperbanyak selawat dapat memudahkan kita untuk bertemu dengan
mursyid yang sesungguhnya atau guru zahir batin yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan selanjutnya dari kita baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya Ahmad Jumaili dari Janapria, Jeneper, ya. Ingin bertanya terkait tarekat Siddiqiyah. Ini tarekat Siddiqiyah yang ada di Jombang, ya. Kalau tidak salah maksud pertanyaannya. Saya pernah menonton video Tuan Guru yang membahas tentang 7 tarekat induk dalam khazanah keislaman kita. Yang ingin saya tanyakan, mengapa sekarang ia muncul lagi muncul lagi tarekat bernama Siddiqiyah yang katanya menjadi induk dari tarekat-tarekat tersebut. Dalil yang mereka pakai adalah kitab Tanwirul Qulub halaman 539 yang berbunyi inna alqabas silsilati takhtalifu bi ikhtilafil qurun faman hadratis Siddiq radhiyallahu anhu ila Syekh Taifur bin Isa bi Yazid al-Bustami tusamma ila akhiri. Tunas penjelasannya kaitannya dengan ibarat tersebut yang menjadi dasar mereka mengklaim sebagai tarekat paling awal dalam Islam. Terima kasih. Pertama, tarekat Siddiqiyah nggak baru muncul memang. Ini dikatakan baru muncul. Anda saja yang mungkin baru tahu. Sebenarnya tarekat Siddiqiyah sudah ada dari dulu. Dan bahwasanya tarekat ini dinisbatkan atau disandarkan kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sehingga dinamakan Siddiqiyah. Itu jadi persoalannya gini, tarekat Siddiqiyah kalau dipahami adalah cara berzikir ala sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Memang ada sejak dahulu kala, betul. Tapi persoalannya tarekat Siddiqiyah yang ada sekarang yang mengklaim dirinya sebagai tarekat Siddiqiyah, itu yang menjadi persoalan, apakah benar ini tersambung kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq atau tidak. Itu persoalannya. Dan untuk memecahkan persoalan itu sudah ada lembaga-lembaga yang berwenang. Ada Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah salah satunya. Ini waktu saya menghadiri munasnya di Bengkulu. Nah ini Jatman ini organisasi yang memang menghimpun dan mengayomi, mengakomodir, melindungi tariqah-tariqah mu'tabarah se-Indonesia Raya. Karena itu silahkan berkonsultasi kepada Jatman terdekat Anda, karena ada di setiap provinsi dan kabupaten, bahkan kecamatan, karena ini organisasi sudah sejak tahun 50-an, ya. Sudah ada, saat ini dipimpin oleh Al-Habib Lutfi bin Yahya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Beliau-beliau inilah yang mengetahui lebih rinci, ya, tentang mana yang mu'tabarah, mana yang tidak. Nah, jika memang tarekat Siddiqiyah yang ada saat ini di Jombang barangkali dianggap atau belum diakui kemu'tabarahannya, maka sebaiknya sudahlah dihindari saja. Toh juga 40-an tariqah lain yang sudah diakui mu'tabarah. Mu'tabarah artinya sudah legal kalau bahasa resminya, atau kalau bahasa agamanya aman lah, tidak sesat lah gitu, aman dan tidak menyimpang, itulah gitu kalau bahasa sederhananya, ya. Tapi kalau tidak mu'tabarah maka sebaiknya dihindari, ya. Seperti itu mengenai Siddiq. Adapun ungkapan dalam kitab ini, itu ya sudah, itu dalam kitab ini yang disampaikan ini adalah bahwa sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu zikirnya sampai kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Enggak ada hubungannya dengan tarekat Siddiqiyah yang disebut tadi. Hanya saja mengklaim saja bahwa cara zikirnya itu sampai ada di kami gitu. Hanya itu saja. Benar tidak? Ya, ada pihak berwenang yang lebih pantas menjawabnya. Ala kulli hal, hadis nabinya jelas, da'ipan yaribuk ila ma la yaribuk, kata Nabi. Tinggalkan yang kau ragukan dan beralihlah kepada yang tidak engkau ragukan, yang kau yakini. Yang pasti sajalah. Tapi kalau yang kontroversial atau yang masih diragukan, maka sisihkan saja. Wallahu a'lamu bissawab.